Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi dan salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Saya Nastia Putri, bersama dengan kelompok saya. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan sesi wawancara dengan judul Persiapan Humas di tahun 2021. Dan saat ini kami sudah bersama narasumber yang bernama Wina Marcelina. Beliau adalah salah seorang mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, yang berprofesi sebagai praktisi humas di salah satu organisasi Fakultas Ilmu Pendidikan English Club. Nah, langsung saja ya kita sapa beliau. Hai Kak Wina Marcelina, Halo Anastia. gimana kabarnya nih Kak hari ini? Alhamdulillah baik. Kalian gimana? Alhamdulillah baik Kak. Baik, eh, Kak Wina Marcelina, boleh nggak kalau saya panggil Kak Wina aja? Boleh banget. Kepanjangan Baik Wina Kak. Marti. Iya, baik. Kira-kira sekarang ini kakak sedang memiliki kesibukan apa nih kak? Lagi sibuk belajar kak? Atau sibuk ngurusin jadi humas? Atau lagi ada kegiatan lain yang sedang dijalani? Untuk saat ini di English Club sendiri udah selesai sih proker-prokernya. Jadi paling tinggal proker akhir yaitu Family Day di English Club ya terutama. Kalau untuk perkuliahan alhamdulillah udah UAS semua, udah selesai. Alhamdulillah. Nah, pada masa pandemi ini tentunya terjadi perubahan juga nih dalam dunia kehumasan kak. Kalau iya, boleh tolong dijelasin perubahannya apa aja? Kalau dari segi kehumasan, memang banyak banget ya perubahannya, yaitu salah satunya cara berkomunikasi gitu. Yang biasanya kita berkomunikasi secara langsung, tatap muka gitu, kita bisa tahu gimmicknya. Nah ini tapi terbatas dengan ruang dan waktu. Belum lagi kalau misal internetnya suka ngedown gitu kan, jadi kadang suka lambat gitu. Terus juga dari segi yang lainnya sih nggak ada sih, cuma karena itu aja ya. Eh, Cara kita berkomunikasi itu agak berbeda gitu. Komunikasinya itu ya kak yang berubah ya kak? Ya, Selama masa pandemi ini, apakah humas organisasi Anda lebih sulit untuk menjalankan program kerja yang dirancang? Kalau iya dan ada, boleh tolong disebutin Kak kesulitan-kesulitannya? kalau untuk dari segi kehumasan, kesulitannya mungkin karena itu ya, karena kita tatap mukanya secara online, virtual gitu, jadi nggak semua kita bisa mencakup gitu audiensnya. Apalagi kalau misal kita lagi ada acara nih, terus kita jadi public speaking, kita jadi narasumber gitu. Yang kita lihat tuh cuma diri kita sendiri, terus juga sepi gitu kedengarannya, kelihatannya. Nah, kan kalau misal secara offline gitu, kita berbicara secara langsung, audiensnya mendengarkan dan juga memberikan feedback yang sesuai gitu, seperti tepuk tangannya kedengeran, terus juga jawabannya tuh langsung langsung cepat gitu, kita nanya langsung dijawab gitu kan. Kalau ini harus di unmute dulu dan lain sebagainya gitu. Itu sih kendala-kendalanya ya. Tapi kalau misal untuk kelebihannya sih alhamdulillah kalau misal pakai online begini bisa mencakup lebih luas gitu jangkauannya, bisa se-Indonesia gitu. Jadi kalau misal dia ada di Sulawesi, dia ada di Kalimantan, itu kita bisa bertemu secara online gitu. Itu sih kalau dari segi kehumasannya ya. Kalau ketemu langsung agak susah ya yang dari luar Jawa itu ke Jakarta gitu ya kayak kalau ada acara. Sedangkan kalau pakai Iya, teknologi gini kan jadi siapapun bisa ikut join acaranya. iya Baik. betul. Selanjutnya, saat ini kan sudah memasuki awal tahun 2021. Apakah humas organisasi Anda sudah mempersiapkan sesuatu yang baru seperti program kerja? Kalau udah ada, boleh dong Kak disebutin ya apa aja ke program kerjanya? Untuk program kerja 2021 itu tidak akan jauh-jauh dari program kerja 2020 karena yang berbeda adalah virtual online maupun offline gitu. Nah, kalau program kerjanya itu biasanya kita mengadakan kegiatan yang namanya monthly learning. Monthly learning itu adalah wadah untuk mahasiswa VIP English Club UNJ terutama ya, dalam belajar bahasa Inggris gitu. Bisa dalam teori dan juga praktek gitu. Nah, ini biasanya kita selenggarakan secara offline, tapi karena pandemi kita menyelenggarakannya secara online. Dan di masa pandemi ini juga yang ikut
partisipannya tidak hanya dari fakultas ilmu pendidikan, tapi juga dari fakultas-fakultas lain biasanya dia ikutan gitu. Nah ini medianya kadang kita menggunakan Zoom, kadang juga menggunakan WhatsApp group gitu, yang berisi kadang fun times gitu, seru-seruan kita kayak gitu. Nah untuk kegiatan lainnya itu bisa seperti lomba debate, speech, writing secara online. Terus untuk kegiatan lainnya internal ya, untuk khusus internalnya itu seperti Family Day chapter 2, chapter 2 gitu. Itu kita kalau chapter pertama untuk tahun 2020 kemarin kita menyelenggarakan secara offline. Nah, kalau untuk chapter 2-nya di akhir kepengurusan itu kita menyelenggarakannya secara online gitu. Tadi kan kakak sempat nyinggung kegiatan perlombaan gitu-gitu ya kak di English Club ini. Sebelumnya tuh udah ada beberapa episode nih kak dari perlombaan itu. Maksudnya episode gimana tuh? Tadi misalnya yang sekarang ini, yang tahun sekarang ini udah masuk perlombaan yang kesekian gitu. Oh, ini lomba debate itu baru 2 kali diselenggarakan, yaitu tahun 2018 dan 2019. Kalau speech itu udah 3 tahun, 18, 19, 20. Terus lomba writing itu baru 1 tahun, tahun 2020 ini. Kita setiap tahun selalu mengadakan kegiatan lomba, dan itu lombanya ranahnya senasional gitu. Oh, keren banget ya kak. Jangkauannya luas banget nih. Iya, luas gitu. Baik, selanjutnya dari kegiatan-kegiatan yang udah direncanakan nih kak oleh program kerja dari Humas ini, kira-kira kegiatan mana yang paling besar kemungkinannya untuk dilaksanakan dan yang paling kecil kemungkinannya untuk dilaksanakan? Yang paling besar dilaksanakan kemungkinannya itu semuanya bisa dilaksanakan sih sebenarnya kalau misal secara online ya. Kalau kemungkinan tidak dilaksanakannya yaitu kita nggak bisa kumpul-kumpul. Terus juga paling kalau misal asesmennya itu bisa kita secara offline. Jadi kita ketemu dalam satu ruangan seperti di kafe gitu sama juri-jurinya. Terus kita melakukan penilaian secara langsung di hari tersebut gitu. Sambil pendekatan juga bisa, karena kan nggak terlalu banyak ya, cuma 4 orang atau sampai 6 orang gitu. Kita bisa sambil virtualan, bisa nge-zoom bareng-bareng sama yang lainnya. Walaupun harus ketemu, tetap mematuhi protokol ya, kayak tetap harus mematuhi protokol, kalau misalnya ntar ditegur sama Dishub. Kira-kira rencana dan persiapan tersebut sudah berjalan berapa persen nih kak? Dari hasil hasil rekapitulasi kemarin itu alhamdulillah sudah tercapai 92%. Berarti persiapannya udah mau selesai nih ya kak? Tinggal finishing aja. Iya. Alhamdulillah. Dari program-program kerja yang udah kakak buat nih, ada nggak sih kekurangan dan kelebihannya jika dilaksanakan di masa pandemi? Ada, tentunya ada ya. Kalau misal untuk lomba-lomba gitu, kalau secara online itu alhamdulillah kita bisa mencakup lebih banyak peserta, lebih jauh jangkauannya se-Indonesia gitu kan. Dan tentunya dari peserta tersebut ia tidak perlu datang ke Jakarta karena hanya secara online. Bahkan mahasiswa tersebut ada yang dari luar negeri gitu. Maksudnya dia kuliahnya di Indonesia tapi dia tinggalnya di luar negeri gitu. Terus juga kalau kelebihannya juga tuh ya nggak jauh-jauh lagi ya, kita bisa bertemu secara online. Terus juga nah itu sih kekurangannya, karena kita secara online ya, kekurangannya kita nggak bisa full gitu untuk pendekatan. Terus juga ya pendekatan secara chemistry-nya tuh kurang gitu, karena terbatas ruang dan waktu. Yang bisa bicara kan hanya 1 orang dalam 1 layar gitu kan, nggak bisa semuanya. Kan kalau misal offline rame tuh, kita bisa kenal-kenalan satu universitas ke universitas lain gitu, kayak gitu. Jaringannya luas, tapi untuk kekuatan pendekatannya tuh kurang gitu. Komunikasinya itu ya kak ya?
Iya, Karena ini kan tatap layar aja, nggak langsung kumpul gitu. Jadi kurang gimana ya gitu. iya betul. Meskipun jaringannya luas, jauh gitu banyak, tapi kita nggak bisa berkenalan dari universitas lain ke dari universitas satu ke universitas lain yang banyak gitu. Kayak gitu. Jadi kayak cuma dapat beberapa teman doang yang ada di situ. Selanjutnya nih Kak, em, bagaimana cara Kakak menjalin komunikasi yang baik selama masa pandemi, baik ke lingkungan internal maupun lingkungan eksternal dari organisasi? Dengan cara biasanya kita ngadain anjang sana, itu ya kalau misal dari universitas yang kita minta itu dia memperbolehkan offline, kita akan datang secara offline, yaitu bertatap muka dengan tetap mematuhi protokol. Terus kalau misal secara online, kita biasanya bisa bareng-bareng dari misal dalam satu organisasi itu English Club Universitas Gajah Mada gitu, dia punya anggota 60 orang. Nah, 60 orangnya itu masuk ke dalam Zoom gitu. Jadi kita bisa berkenalan secara virtual gitu. Tapi sekali lagi kurang puas rasanya kalau misal secara online gitu ya. Ya, Kalau misal secara offline ya dari tim aku itu biasanya yang datang cuma 2 orang atau 3 orang public relation-nya aja kayak gitu. Ke organisasi kampus lain atau dari fakultas lain kayak gitu sih. berarti nggak cuma sekampus aja ya Kak, jadi nyebrang ke univ Ya ya lain juga gitu. ya betul kayak gitu. Nah, selanjutnya keuntungan apa saja untuk Kakak yang Kakak dapat selama mengisi bagian kehumasan dari organisasi English Club? Keuntungan yang saya dapat ketika saya menjadi public relation di English Club itu banyak banget. Salah satunya adalah kenalan terutama. Kenalan aku banyak banget dan dari berbagai universitas dan juga dari luar negeri juga gitu. Terus juga apa ya, aku bisa kenal karakter-karakter orang lain dan aku bisa mempunyai prinsip di mana biasanya tuh dulu aku pas SMP kalau ada orang yang ngomong dan dia itu nggak sesuai dengan ekspektasi aku dan dia nggak sesuai dengan apa yang aku harapkan gitu, justru malah menyakiti hati aku, itu aku justru malah memblow up dia, memblame dia gitu. Tapi ini nggak berkebalikan. Kalau misal dia apa ya prinsipnya tuh kita nggak bisa mengontrol orang lain, kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Apabila kita tersakiti, apabila kita tidak mendapatkan sesuai yang kita harapkan dalam berkomunikasi tentunya, ya udah gitu, legowo gitu. Nah, terus juga ya kenalan aku alhamdulillah banyak dan itu akan bermanfaat di masa depan aku nanti gitu. Jadi punya banyak teman, punya sharing-sharing, jadi wawasannya pun jadi lebih luas gitu. Gitu sih. Nambah ilmu pengetahuan juga ya Kak? Iya, betul. Nah, menurut Kakak sendiri, kata dari hubungan masyarakat itu apa sih Kak? Kata dari hubungan masyarakat. Definisinya Ya, kah? menurut Kakak. Hubungan masyarakat kalau dilihat dari kalau dilihat dari satu-satu hubungan itu yang menyatukan dari individu satu ke individu lain. Nah, kalau di masyarakat tentunya objeknya adalah masyarakat gitu. Masyarakat yang kita hadapi siapa nih? Masyarakat sekitar kah seperti tetangga atau rukun tetangga setempat atau rukun warga setempat. Nah, kalau di sini kan kita ngomonginnya organisasi ya. Jadi Organisasi. masyarakat yang kita hadapi itu adalah mahasiswa gitu. Yang kita hadapi adalah mahasiswa, birokrat, dan juga internal daripada organisasi itu tersendiri gitu. Jadi definisi dari hubungan masyarakat yaitu menyatukan hubungan antara individu satu dengan individu lain yang berkaitan dengan uh, suatu kegiatan gitu seperti apa bahasa Inggrisan kebahasaan gitu atau bisa dari kalau masyarakat bisa seperti sosialisasi apa gitu. Oke, baik. Menurut Kakak nih, komponen penting dari kegiatan-kegiatan hubungan masyarakat tuh apa aja Kak? Komponen terpentingnya yaitu sebenarnya konten apa yang mau kita berikan ke masyarakat gitu. Selain konten tentunya
komunikatornya tuh juga harus kompeten dalam menyampaikan konten tersebut, menyampaikan pesan tersebut ke masyarakat gitu. Komponen pentingnya juga kalau misal di pandemi ini kita membutuhkan media gitu. Medianya apa? Biasanya ada Google Meet, ada Zoom gitu. Ada YouTube, juga link streaming YouTube gitu. Kalau secara offline ya medianya tergantung. Kalau misal kita mau menawarkan sesuatu, kita bisa bawa poster. Kalau misal kita hanya ajak sana, kita hanya membawa cerita-cerita terbaik dari organisasi kita gitu. Terus komponen terpenting lainnya juga tentunya audiens siapa pendengarnya gitu. Kalau misal mahasiswa tentu masih bisa kita bisa secara non formal gitu tergantung kegiatannya. Nah, kalau misal masyarakat seperti rukun tetangga, rukun warga itu kita harus menggunakan bahasa kesehari-harian mereka gitu. Kita nggak bisa menggunakan baku banget seperti kita di kuliah gitu. Karena beberapa dari mereka juga kan nggak akan nyampe gitu ke sana. Bahasanya terlalu tinggi lah gitu. Kayak kita bukan bahasa aja. Gitu. Kayak gitu sih komponen terpentingnya. Nah, tadi kan Kakak sempat bilang media yang akan digunakan kan. Nah, jadi saya ingin bertanya, media apa saja yang Kakak gunakan untuk menjalani program kerja dari divisi kehumasan di organisasi English Club? Banyak medianya. Salah satunya itu ada Zoom, terus juga kita sering menggunakan WhatsApp. Kalau misal monthly learning itu kan kegiatannya setiap bulan ya, sebulan 2 kali. Itu kita ganti-gantian, kadang kita pakai Zoom, kita kadang pakai WhatsApp group, terus Google Meet juga pernah. Oke, baik Kak. Menurut Kakak nih, media apa yang paling efektif untuk menjalankan program kerja? Yang paling efektif ya? Iya. Tergantung kegiatannya tuh apa nih. Kalau misal kegiatannya kayak tadi lomba-lomba, terus monthly learning gitu, kita menggunakan virtual biasanya ya. Kalau nggak Zoom, ya WhatsApp group gitu. Nah, kalau misal, ini secara pandemi ya, kita ngomongin secara pandemi. Kalau misal program kerja yang setiap bulannya tuh kayak kita membuat sebuah video pembelajaran bahasa Inggris, atau enggak kita membuat postingan-postingan yang menarik gitu, LTWC, Learning Together with English Club, itu kita menggunakan Instagram gitu. Instagram kayak feeds, di Snapgram gitu. Kita juga biasanya menggunakan itu juga untuk menyampaikan materi-materi yang kita buat dari English Club ke masyarakat UNJ gitu. Gitu sih. Tapi kalau yang paling bagusnya kalau misal secara tatap muka ya Zoom, kalau misal secara chatting gitu ya WhatsApp group, kalau misal secara materi yang nggak harus ada feedback dari audiens secara virtual gitu, kita bisa menggunakan Snapgram atau enggak Feeds gitu. Materi-materi bahasa Inggris. Boleh dong Kak disebutin akun Instagramnya dari English Club ini? Siapa tahu kan kita mau kepoin gitu. Ya, FIP-ECUNJ. Oke, terima kasih ya Kak Wina. Nah, selanjutnya ada lagi nih Kak. Tadi kan untuk program kerja yang efektif itu medianya pakai apa? Nah, sekarang kalau untuk menjaga komunikasi sesama anggota divisi, kira-kira media yang paling efektif nih apa aja? Nah, di English Club UNJ ini sendiri ada keunikan nih. Jadi setiap minggu kita selalu mengadakan yang namanya Kepo with English Club gitu. Jadi kita ngepoin satu orang, kita ulik terus dia kayak misal pertanyaan-pertanyaan yang itu secara pribadi atau secara holistik gitu. Di setiap minggunya, biasanya setiap malam Sabtu gitu. Cara kita menguatkan internal English Club gitu secara virtual karena pandemi ini ya begitu, kita menggunakan media WhatsApp group gitu. Kalau WhatsApp group kan kita bisa menjangkau tuh semua member-membernya gitu. Pokoknya udah ajak banget lah, setiap malam Sabtu jam 7 kita pasti ada ngadain Kepo with English Club gitu.
Terus juga di sisi lain menguatkan internalnya juga bisa menggunakan kayak gini, pakai Zoom gitu. Biasanya dari public relation sendiri, divisi aku sendiri itu kita menggunakan ini, kalau nggak Google Meet, Zoom gitu, secara virtual, tetap tatapan muka gitu, secara virtual. Nah itu serunya tuh kita punya konten Seru sendiri banget ya, sendiri. Kak. Iya, kita punya konten, kadang kita Iya. ngobrol satu sama lain, cerita-cerita gimana perkuliahan sekarang atau enggak. Nah, kita main game gitu. Kadang tuh kepala divisi aku tuh dia main sulap-sulapan, nah itu seru banget. Terus juga aku main tebak-tebakan gitu. Kayak gitu sih serunya. Jadi masih tetap bisa nyambung chemistry gitu meskipun secara online. Yang penting kita kegiatannya sering aja gitu. Jadi tetap nggak kehabisan konten ya, Kak, walaupun ada pertemuan setiap minggu gitu. Iya. Jadi makin akrab deh. Iya. Nah, pertanyaannya udah selesai semua nih, Kak. Terima kasih banget buat Kak Wina yang udah bantuin buat nilai tugas UAS kita. Jadi saya mau menyimpulkan dulu ya untuk wawancara hari ini. Walaupun di masa pandemi, sebagai humas pun harus tetap mempertahankan komunikasi yang baik, baik secara internal maupun eksternal. Nah, untuk mempertahankan komunikasi yang baik tersebut harus menggunakan media-media yang dinilai paling efektif, yaitu seperti Instagram untuk mempromosikan konten dan juga Zoom untuk mempererat komunikasi ataupun WhatsApp group. Kegiatan-kegiatan juga walaupun lagi pandemi gini tetap bisa dilaksanakan ya Kak dengan peralihan teknologi menggunakan Zoom atau Google Meet. Keren-keren banget nih ke program kerja dari FIP English ini teman-teman. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat untuk kalian UASnya. Terima kasih banyak Kak Wina.